Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Fadilan Wistiqomah, NIM 19113058. Di sini saya akan membuat video dokumentasi praktikum pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari tentang PHP dasar, yaitu variabel dan operator PHP. Untuk operator PHP, kita akan mempelajari aritmatik, assignment, dan perbandingan. Yang pertama, kita akan belajar tentang variabel. Sebelumnya, apa itu variabel? Variabel adalah suatu pengenal di dalam program yang merepresentasikan nilai atau data tertentu. Nilai variabel ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan program dan keinginan masing-masing. Dalam bahasa PHP, variabel ini dituliskan menggunakan tanda dolar di depannya. Langsung saja kita latihan contoh. Kita buat file dengan nama index.php. File ini di-save di folder PWL yang berada di htdocs xampp. Kita save, kemudian kita buat tag PHP. Kita buat judul dulu menggunakan echo belajar PHP dasar. Itu bersama. Ini hanya untuk judul ya, jadi terserah saja. Kita save. Kemudian agar lebih mudah, kita langsung saja buka di web browsernya. Kita panggil localhost. Localhost ini folder PWL dengan file index.php, kita enter. Di sini sudah muncul, berarti ini sudah benar. Sebelumnya pastikan untuk mengaktifkan web server Apache di XMPP. Selanjutnya kita coba buat untuk variabel $A, variabel A diisi nilai 6, $B, variabel B diisi nilai 8. Kita tampilkan menggunakan echo nilai variabel B adalah, kita panggil variabel, ini variabel A. Kita panggil variabel A, kita beri break, kemudian ini kita copy untuk menampilkan variabel B. Ini kita ganti B, kemudian ini kita refresh. Di sini sudah muncul nilai variabel A adalah 6 dan nilai variabel B adalah 8. Nilai pada variabel ini dapat kita ganti sesuai dengan kebutuhan program. Misal ini variabel A saya ganti 8 dan variabel B kita ganti 4. Save, refresh. Di sini otomatis langsung berganti nilai variabelnya. Semisal kita tambahkan variabel satu lagi, variabel C dengan nilai 2. Jika seperti ini kita refresh, di sini belum muncul karena kita belum menampilkannya menggunakan perintah echo. Kita tambah perintah di sini. Nilai variabel C adalah, kita panggil variabel C, kita save, di sini kita refresh, muncul nilai variabel C adalah 2. Selanjutnya kita belajar tentang operator PHP aritmatik. Operator PHP ini dimaksudkan untuk digunakan dengan nilai numerik yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan aritmatika dasar seperti menambah atau mengalihkan. Di sini ada 6 operator aritmetik yang akan kita pelajari. Yang pertama ada plus untuk menambahkan, ada minus untuk mengurangi, ada perkalian, pembagian, modulus, dan eksponen. Langsung saja kita coba. Di sini kita beri judul dulu agar dapat memisahkan variabel.
Kita beri break agar lebih rapi. Lalu yang bawah ini kita beri judul aritmetik. Di sini kita deklarasikan dulu. Karena di sini sudah ada nilai variabel, bisa kita langsung pakai saja. Jadi di sini untuk variabel penjumlahan kita pakai variabel D dengan rumus semisal variabel A plus variabel B. Kemudian kita buat lagi satu lagi variabel E dengan rumus variabel A minus variabel B. Jadi kita harus tampilkan menggunakan perintah echo nilai dari, kita panggil variabel A plus variabel B sama dengan variabel D. Kita tambah break agar lebih rapi. Kita save, kita refresh. Di sini sudah muncul nilai dari 8 variabel A ditambah 4 variabel B sama dengan 12. Selanjutnya kita panggil untuk variabel E. Ini kita copy, kita paste di sini, kita ganti variabel A min B sama dengan variabel E. Kita save, kita refresh. Di sini sudah muncul variabel A adalah 8 minus variabel B 4, hasilnya 4. Selanjutnya kita buat untuk operator lainnya, yaitu kali dan bagi. Di sini kita buat variabel F sama dengan, kita gunakan variabel B dan variabel C. Kita bikin variabel B dikali variabel C. Dan untuk pembagian kita deklarasikan dengan variabel G sama dengan variabel A dibagi variabel C. Kita seperti ini, kita tampilkan menggunakan echo, kita copy, kita tampilkan seperti ini, kita tampilkan menggunakan echo, kita copy, kita pastekan di sini. Ini kita ganti B kali C, ini kita pakai kali C sama dengan variabel F. Kemudian yang untuk pembagian, nilai dari variabel A dibagi variabel C adalah variabel G. Kita save, kita refresh di sini. Di sini sudah muncul nilai dari 4 variabel B dikali 2 variabel C sama dengan 8. Nilai dari variabel A 8 dibagi 2 dari variabel C sama dengan 4. Ini untuk aritmetik. Selanjutnya aritmetik yang kelima ada modulus dan eksponen. Kita buat variabel H sama dengan variabel A dimodulus dengan variabel C. Modulus ini adalah sisa hasil bagi. Jadi nanti seharusnya kalau variabel A modulus variabel C ini nanti hasilnya adalah 0. Kita coba dulu. Kalau 0 berarti itu sudah benar. Kita coba tampilkan dulu, jika hasilnya 0 berarti sudah benar. Ini kita ganti modulus. Ini kita ganti variabel H. Kita save. Kita refresh di sini. Di sini berarti benar. Nilai dari 8 modulus 2 adalah 0. Karena 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. Dan tidak ada sisa. Jadi modulusnya 0. Yang terakhir adalah operator eksponen. Kita buat variabel I sama dengan variabel B. Kita eksponen. Eksponen itu menggunakan 2 kali tanda bintang.
variabel C. Eksponen ini nanti adalah pangkat, jadi variabel B dipangkatkan variabel C. Kita coba tampilkan menggunakan echo. Nilai dari variabel B eksponen variabel C sama dengan variabel I. Kita save, di sini kita refresh, sudah muncul 4 pangkat 2 sama dengan 16. Sudah benar berarti untuk semua aritmatik kita sudah coba mulai dari penjumlahan sampai eksponen. Jika menggunakan skrip seperti ini, misal kita ingin menjumlahkan variabel B dengan variabel C, kita harus mengubah ini satu persatu. Variabel B satu persatu. Kita ganti seperti ini. Kita save. Baru kita refresh. Nah, untuk memudahkan kita bisa menggunakan function. Ini kita beri judul dulu agar lebih rapi. Kita beri break function. Untuk membuat function, kita cukup ketikkan function. Misal kita beri nama tambah. Function tambah. Ini kita deklarasikan variabel X, variabel Y. Di sini kita beri operatornya, operator aritmatik. Variabel add sama dengan variabel X plus variabel Y. Terus untuk menampilkan kita beri perintah echo nilai dari variabel X plus variabel Y sama dengan variabel add. Setiap setelah ada tanda petik kita beri titik. Variabel itu kita apit dengan titik agar tidak terjadi error. Ini kita beri break agar lebih rapi. Nah, jika seperti ini kita refresh, belum muncul karena belum kita panggil fungsinya. Di sini kita panggil tambah. Kemudian kita coba untuk menjumlahkan variabel B dengan variabel C. Variabel B, variabel C. Kita save, kita refresh. Di sini sudah muncul variabel B4 plus 2 variabel C sama dengan 6. Selanjutnya kita buat lagi function untuk operator aritmatik lainnya. Sebelumnya saya sudah membuat dalam file latihan. Di sini saya copy paste. Di sini sudah ada function untuk operator tambah, kurangi, kali, bagi, modulus, dan eksponen. Dalam setiap function ini sama, yaitu ada nama function, operator, dan echo untuk menampilkan di web browser. Di sini tinggal kita panggil sesuai nama functionnya. Kita panggil function kurangi. Coba kita gunakan variabel G dan E. Variabel G, variabel E. Kita save. Di sini kita refresh. Sudah muncul di sini variabel G 4, variabel F 4, jadi hasilnya 0. Kemudian kita coba panggil function kali. Kita gunakan variabel G dan variabel D. Kita save. Di sini kita refresh. Muncul 4 dikali dengan 6, hasilnya 24. Kemudian kita panggil function lainnya, kita panggil function bagi. Kita coba dengan variabel I dan variabel A. Kemudian function modulus, kita gunakan variabel A dan variabel F. Yang terakhir kita panggil function eksponen dengan variabel G dan variabel E. Kita save, di sini kita refresh. Muncul untuk
function bagi 16 dibagi dengan 8, hasilnya 2. Nilai dari 8 modulus 8, 0, karena 8 dibagi 8 tidak mempunyai sisa. Kemudian yang function eksponen 4 pangkat 4, hasilnya 256. Jika menggunakan function seperti ini, kalau ingin menggunakan variabel lain, kita hanya perlu memanggil function yang sudah kita buat. Misal kita panggil lagi function tambah, tapi dengan variabel E dan variabel B. Seperti ini. Kita save, kita refresh di sini, muncul nilai dari variabel E ditambah dengan variabel B, yaitu 8. Kita coba menambah, panggil function eksponen. Kita gunakan variabel G dan variabel I. Kemudian kita save, kita refresh di sini. Di sini muncul 4 pangkat 16. Hasilnya sekian. Kita panggil lagi function eksponen dengan variabel I dan variabel D. Kita refresh. 16 pangkat 6 hasilnya sekian. Jika kita ingin menghitung menggunakan operator aritmatik menggunakan variabel yang berbeda, kita hanya perlu mengganti pada variabel di kondisi ini. Jadi kita tidak perlu susah-susah membuat skrip seperti ini. Jika menggunakan function ini, tentu lebih simpel dan lebih mudah. Yang akan dipelajari selanjutnya adalah assignment. Assignment adalah operator yang digunakan untuk memberikan nilai atau value tertentu ke variabel. Assignment ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel dan memberikan nilai ke dalamnya. Untuk memasukkan nilai ke dalam sebuah variabel dengan assignment, kita dapat menggunakan tanda sama dengan. Assignment ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada assignment sama dengan untuk mendeklarasikan sebuah variabel, berarti Z sama dengan X. Yang kedua ada plus sama dengan, artinya Z sama dengan Z plus X. Yang ketiga ada minus sama dengan, artinya Z sama dengan Z minus X. Yang kedua ada kali sama dengan, artinya Z sama dengan Z kali X. Kemudian ada bagi sama dengan, artinya Z sama dengan Z dibagi X. Yang terakhir ada modulus sama dengan, artinya Z sama dengan Z modulus X. Langsung saja kita coba di Sublime Text. Kita beri pemisah dulu agar lebih rapi menggunakan echo. Kita beri break assignment. Misal kita assignment-kan variabel A sama dengan 8. Kemudian kita tampilkan menggunakan perintah echo. Langsung kita panggil variabel A. Kemudian kita beri break. Kita save, kemudian di sini kita refresh. Di sini akan muncul 8 yang sudah kita assignment-kan di sini. A sama dengan 8. Agar lebih rapi kita tambahkan string nilai variabel A adalah seperti ini. Coba kita refresh. Nilai variabel A adalah 8. Kemudian kita coba untuk membuat assignment plus sama dengan. Pertama kita deklarasikan dulu variabel B sama dengan 5. Kemudian deklarasikan lagi variabel B plus sama dengan, kita deklarasikan 8. Lalu kita tampilkan menggunakan perintah echo. Kita panggil di sini variabel B, kita tambahkan break, kita save di sini, kita refresh. Nah, di sini sudah muncul nilai variabel B adalah 13, hasil dari 5 ditambah 8. Jadi ini skrip ini adalah kita menjumlahkan deklarasi variabel B yang bawah ini 8 dijumlahkan dengan variabel B yang ada di atas ini. Karena kita menggunakan assignment plus sama dengan.
Kemudian saya sudah membuat untuk assignment yang lainnya. Ini akan saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Saya ganti econya saja. Jika sudah seperti ini, kita save. Kemudian di sini kita refresh. Nah, di sini sudah muncul sesuai dengan script bahwa variabel C ini isinya 5 dikurangi 10, jadi hasilnya min 5. Kemudian variabel D isinya 6 dikali 6, hasilnya 36. Variabel E 30 dibagi 4, hasilnya 7,5. Variabel F 15 modulus 2, hasilnya 1, karena 15 dibagi 2 itu 7, sisa 1. Yang terakhir untuk variabel G, ini 8 eksponen atau pangkat 3, hasilnya 512. Jadi assignment ini berfungsi untuk memasukkan nilai ke dalam variabel. Kita juga bisa menggunakan operator aritmatik untuk membuat assignment ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perbandingan. Perbandingan ini digunakan untuk mengecek perbedaan atau persamaan antara nilai dan variabel. Perbandingan ini nanti akan menghasilkan nilai true atau benar dan salah atau false. Misalnya kita menggunakan operator PHP tidak sama dengan akan menampilkan true jika dua variabel yang dibandingkan tidak sama nilainya. Nanti kita menggunakan if else dalam skripnya. Kita buat dulu judul agar lebih rapi. Kita break perbandingan. Sebelumnya saya sudah membuat skrip untuk perbandingan. Yang pertama ada perbandingan nilai. Kita copy, saya paste di sini. Perbandingan nilai untuk menentukan apakah nilai itu sempurna, rendah, cukup, atau nilai tidak ditemukan. Di sini saya mendeklarasikan variabel nilai 11. Kemudian untuk perbandingannya, if jika variabel nilai ini sama dengan tepat 10, berarti nilai itu sempurna. Tapi jika nilai dalam variabel nilai ini kurang dari sama dengan 5, berarti termasuk dalam kategori nilai rendah. Kemudian jika variabel nilai ini berisi nilai lebih dari 10, maka nilai ini tidak ditemukan. Jika nilai dalam variabel nilai ini tidak memenuhi ketiga kondisi ini, maka akan dijalankan kondisi terakhir, yaitu akan ditampilkan bahwa nilai cukup. Kemudian kita tampilkan menggunakan echo, kita break. Kita coba eksekusi di sini. Nilai tidak ditemukan karena nilai dalam variabel ini adalah 11. Coba kita ganti menggunakan 9. Kita save. Kita refresh di sini. Nilai cukup karena nilai tidak memenuhi ketiga syarat ini. Dia tidak sama dengan 10, tidak kurang dari 5, dan tidak lebih dari 10. Jadi nilai cukup. Kemudian kita coba untuk nilai 4. Kita save, kita refresh di sini. Karena variabel nilai ini berisi 4 yang memenuhi syarat pada kondisi kedua, yaitu nilai kurang dari sama dengan 5, sehingga akan muncul nilai rendah. Yang terakhir kita coba ganti menggunakan 10. Kita save. Di sini akan muncul nilai sempurna karena variabel nilai ini berisi angka 10 yang memenuhi syarat pada kondisi pertama, yaitu nilai sama dengan tepat 10. Sehingga akan muncul tulisan nilai sempurna. Contoh perbandingan yang kedua adalah perbandingan berat badan. Pada perbandingan kedua ini kita menggunakan BMI atau Body Mass Index. Di sini kita menghitung dulu BMI-nya menggunakan rumus variabel berat yang sudah dideklarasikan di sini. Kemudian variabel tinggi yang sudah dideklarasikan di sini dengan rumus ini. Nah, untuk membuat perbandingannya, pada kondisi pertama kita buat if jika variabel BMI ini bernilai lebih dari sama dengan 30, maka akan diprintkan menggunakan echo hasil BMI Anda sekian, akan ditampilkan nilai BMI-nya.
Kemudian akan muncul kurangi makan dan banyak olahraga. Pada kondisi kedua, jika nilai variabel BMI ini kurang dari sama dengan 18,5, maka akan di-print menggunakan echo. Hasil BMI Anda akan dimunculkan hasil perhitungan BMI. Kemudian akan muncul tambah porsi makan ya. Kondisi terakhir yaitu jika nilai variabel BMI tidak memenuhi kedua syarat yang ada di atas ini, maka akan di-print menggunakan echo. Hasil BMI Anda ditampilkan hasil BMI. Kemudian diberi perintah pertahankan pola hidup sehat. Untuk menampilkan perbandingan ini kita menggunakan print echo. Selanjutnya di sini kita save, refresh, akan muncul di bawah ini. Karena di sini deklarasi berat kita 10 dan variabel tinggi 1,7, maka hasil BMI-nya 34, sekian. 34, sekian ini memenuhi syarat pada kondisi pertama, yaitu BMI lebih besar sama dengan 30. Jadi akan muncul tulisan kurangi makan dan banyak olahraga. Kita coba untuk mengganti berat di sini. Kita coba untuk 50 dengan tinggi 1,5. Kita save, refresh di sini. Di sini muncul hasil BMI Anda 22, sekian. Ini memenuhi syarat pada kondisi terakhir, yaitu nilai BMI berada di antara kondisi kedua ini. Berarti akan ditampilkan pertahankan pola hidup sehat. Kemudian kita coba ganti menggunakan berat 40. Di sini kita refresh. Akan muncul hasil BMI Anda 17,7 sekian. Ini memenuhi kondisi pada kondisi kedua, yaitu nilai variabel BMI kurang dari 18,5, sehingga akan muncul tambah porsi makan ya. Jadi perbandingan ini berfungsi untuk menentukan pada kondisi mana nilai yang kita deklarasikan pada variabel itu memenuhi syarat. Apakah pada kondisi pertama atau kedua ataupun ketiga. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.